Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wa an Abi Hurairah lan kacerita saking Abu Hurairah radhiyallahu taala radhiya mugi ngridoni sinten Allah taala ya Gusti Allah taala ya mauluhur sinten Allah anhu saking Allah anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu satemene Kanjeng Nabi kala dawuh sinten Kanjeng Nabi arbaatun utawi ana papat hakun utawi hak ala Allah taala ing atase Gusti Allah taala Allah yadkhul yen orang mlebokake hum ing wong papat al jannata ing swarga wala yudiqu lan ora ngincipake hum ing wong papat naimuha ing nikmate swarga. Kacerita saking Abu Hurairah bahwasanya Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bersabda bahwasanya Kanjeng Rasul bersabda arbaatun haqqun 'ala Allah taala alla yadkhulahumul jannata wa la yudhiquhum na'imuha. Ada orang empat yang Allah berhak atas orang empat itu, Allah tidak memasukkannya ke dalam surga. Na'udzubillah. Dan terlebih orang empat tersebut tidak akan mencicipi nikmatnya surga. Na'udzubillah min dzalik. Allah tidak memasukkannya ke surga dan Allah tidak akan mengincipi orang empat tersebut nikmatnya surga. Sudah tidak dimasukkan ke surga dan tidak dicicipi sedikit pun nikmatnya surga. Yang pertama siapa itu? Yaitu mutmanin khamrin. Yaitu orang yang pertama adalah orang yang senantiasa nenggak arak, atau orang yang senantiasa terus-menerusan meminum arak atau ngombe arak. Nah ini wong sing ngombe arak kados ngoten niku Allah tidak akan memasukkannya ke surga dan tidak akan mengincip ora bakal ngincipno nikmate swarga. Apa itu khamr? Yaitu kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun, rawahu Muslim. Arak merupakan semua sesuatu yang memabukkan. Pokoknya semua yang memabukkan yang bisa mendatangkan maldharat, entah itu memabukkan atau entah itu yang bisa menjadikan fly atau pikirannya hilang. Ya, contohnya mungkin legen yang difermentasi untuk dijadikan arak, ataupun air tape. Ini juga yang diberi pengawet lama setelah difermentasi atau diubah dengan tangan manusia. Ya, ini merupakan khamr atau arak. Nah, ini diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang memabukkan ini merupakan khamr, dan semua yang memabukkan itu diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang pertama ini tidak akan mengincipi swarga. Naudzubillah. Wa aklu riba yang kedua yaitu orang yang senantiasa makan riba. Naudzubillah, riba itu merupakan dosa yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala, dosa yang sangat besar. Padahal 1 dirham atau 1 rupiah yang dihasilkan dari riba ini dosanya lebih berat daripada berzina selama sebanyak 36 kali. Naudzubillah min dzalik. Ini dosanya riba tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah akan menyuburkan, Allah akan menghancurkan riba dan Allah akan menyuburkan sedekah. Terus yang ketiga yaitu wa aklu malal yatimi, yaitu orang yang senantiasa mangan bondone anak yatim, atau orang yang senantiasa memakan harta anak yatim bighairi hakin kelawan tanpa hak, atau zalim, mangan bondone anak yatim kelawan zalim. Iki wedahe
iki padha diancam Gusti Allah ora bakal dilebokno nek swarga lan ora bakal ngincipi nikmate swarga. Naudzubillah min dzalik. Makanya harta anak yatim itu keramat. Kalau kita tasarufkan dengan benar terhadap anak yatim itu sendiri, maka balasannya adalah surga. Tapi ketika kita zalim dengan anak yatim, kita tidak berbuat yang sewajarnya dengan anak yatim tersebut, kita tidak berbelas kasihan dengan anak yatim, kita tidak berbuat baik, berbuat zalim terhadap anak yatim, maka balasannya adalah sangatlah mengerikan, yaitu Allah tidak akan memasukkan kita dalam surga. Naudzubillah. Yang terakhir adalah wa'aqul walidain, yaitu wa'aqul walidain, orang yang berani terhadap orang tua, kedua orang tuanya. Nah, ini dosa yang sangat besar juga, karena kita harus menghormati orang tua. Orang tua merupakan keramat bagi diri kita. Kalau kita merajakan orang tua, kalau kita menjadikan raja terhadap orang tua kita, rezeki kita pasti akan dijamin Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga sampai di akhirat. Maka kita harus menghormati orang tua kita. Berkata hus saja itu dilarang Rasul Muhammad SAW. Kita tidak mentaati perintah orang tua, ini pun juga termasuk orang yang bangkang dan orang yang menyakiti orang tua. Nah, ini dosa-dosa yang sangat besar ini. 4 ini. Yang pertama adalah menenggak arak, makan riba, terus makan harta anak yatim. Yang terakhir adalah durhaka terhadap kedua orang tua. Semoga kita dijauhkan Allah Subhanahu wa taala dari 4 dosa besar ini, karena ancamannya adalah Allah tidak akan memasukkan kita ke dalam surga dan tidak akan mencium baunya surga. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita diberikan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhinya. Amin ya rabbal alamin. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.